Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberi kepada kami isi hati Tuhan untuk kami terima bersama-sama sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, baik kami yang menerima baptisan dan sidi, baik kami juga yang mendukung mereka untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, menjadi orang-orang yang mempunyai hati untuk gerakan reform Injili, menjadi orang-orang yang berjuang bagi kerajaan Allah. Kami mengucap syukur, kami serahkan jam ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita membaca saudara bagian akhir daripada Filemon. Hari ini adalah khotbah yang ke-17 dari surat-surat yang paling pendek. Yang panjang sudah kita khotbahkan, yang pendek juga sudah kita khotbahkan. Karena Alkitab firman Allah, kitab panjang atau kitab pendek semuanya adalah firman Allah. Dan saudara kita sampai kepada bagian terakhir khotbah yang ke-17 dan kita akan membaca hanya satu ayat saja sebelum kita nanti akan menggali bagian demi bagian dari Filemon bagian yang terakhir. Filemon ayat yang ke-17. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Sekali lagi. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami sekali lagi minta firman yang Tuhan beri kepada kami untuk menggerakkan kami menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, 4 hal yang kita pelajari pada pagi ini. Belajar menerima, belajar menanggung, belajar untuk menjadi berkat atau menjadi berguna. Dan yang keempat adalah belajar untuk percaya. Inilah 4 pelajaran yang kita temukan di dalam bagian akhir daripada surat Filemon, di mana Paulus berbicara secara langsung kepada Filemon. Saudara, yang pertama saudara Paulus katakan, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah Onesimus. Memang Onesimus sudah pernah melukai engkau, karena dia adalah seorang budak yang tidak beres, dia adalah seorang budak yang mencuri. Itu sebabnya kalau engkau menganggap aku sebagai temanmu seiman, terimalah dia. Saudara sekalian, Paulus memperhatikan perasaan daripada Filemon. Itu sebabnya Paulus berbicara dengan hati-hati, saudara, karena Filemon sudah pernah dilukai oleh Onesimus. Saudara, para ahli mengatakan kemungkinan besar Onesimus mencuri. Saudara, itu sebabnya dia melarikan diri. Dan sekarang Paulus minta supaya Filemon menerima kembali. Apa artinya temanmu seiman? Saudara, ada banyak definisi, tetapi saya menggunakan definisi daripada F.F. Bruce yang sangat bagus sekali. Temanmu seiman adalah they shared the same fellowship of grace and truth. Of grace and faith. Of grace and truth. Mereka berbagi persekutuan di dalam anugerah, dalam iman, dalam kebenaran yang sama. Mereka mempunyai persekutuan, saudara, di dalam anugerah Tuhan yang sama, anugerah keselamatan, dalam iman yang sama, seperti tadi saudara kita yang sidi, kepada Alkitab sebagai firman Allah, kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada Allah Tritunggal. Para ahli mengerti bahwa tidak mudah bagi seorang tuan manapun yang paling baik untuk menerima kembali seorang budak yang sudah pernah bersalah. Kenapa saudara? Karena budak itu barang. Budak itu adalah properti. Dia benar saja tidak berharga, apalagi nggak benar. Budak itu saudara adalah properti. Budak itu saudara sekalian adalah alat. Itu sebabnya saudara Paulus mengatakan saya budak Tuhan. Berarti apa? Saya alat Tuhan. Karena budak itu adalah properti. Semua kita saudara selalu berkata bahwa saya adalah alat Tuhan. Semua orang Kristen ngomong begitu. Tapi begitu kita nggak dipakai lagi sama Tuhan, kita marah, saudara. Padahal kalau namanya alat, boleh dipakai, boleh nggak. Gelas ini kalau saya nggak suka, nggak pakai lagi, boleh nggak? Saudara, kita tidak benar-benar mengatakan kita alat, saudara. Hanya di mulut saja enak berkata kita alat Tuhan. Tapi kalau Tuhan nggak mau pakai, boleh nggak? Saudara, itu berarti kita betul-betul mengatakan diri kita alat Tuhan. Alat berarti boleh dipakai, boleh enggak. Kalau Tuhan mau pakai orang lain, boleh dong. Saudara sekalian, jadi saudara mesti mengerti apa yang ada di dalam pikiran daripada orang zaman itu, saudara. Bahwa budak itu adalah properti.
Jadi saudara, budak itu benar dan baik saja tidak bernilai. Apalagi kalau tidak benar dan tidak baik. Maka saudara Paulus mengatakan kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, teman sama-sama di dalam iman yang sama. Jadi saudara perhatikan ya, dari kapan-kapan kita bicara dalam khotbah kitab-kitab pendek ini, saudara perhatikan selalu persekutuan, perjamuan, persahabatan, semua diikat oleh iman, oleh pengharapan, oleh kasih, oleh doktrin, saudara. Tidak pernah saudara lepas. Kalau lepas itu bukan namanya gereja, itu bukan namanya Kristen. Saudara. Cuma makan-makan doang ya di luar sana juga banyak. Saudara cuma saudara misalnya main bulu tangkis bareng. Ya saudara ke lapangan bulu tangkis juga ada persekutuan di situ. Saudara, teman iman, seiman. Di dalam iman, di dalam ajaran yang sama. Nah, maka Paulus mengatakan terimalah dia. Kalau kamu anggap aku temanmu seiman, dengarkanlah suaraku yang meminta supaya kamu menerima dia. Tidak mudah seperti tadi saya katakan saudara. Karena budak itu adalah properti. Kalau properti itu berarti ya saudara sekalian dia baik saja belum tentu dihargai apalagi tidak baik saudara. Kita punya perlakuan kepada barang itu saudara sekalian sangat fluktuatif. Contoh saudara ya. Apa beda mobil lama sama mobil baru? Bedanya satu. Kalau mobil lama, tutup pintu kurang pelan. Mobil baru tutup pintu kurang kencang. Betul gak? Saudara pernah lihat mobil tutup pintu kurang kencang? Karena mobil baru. Jadi hati-hati. Kalau mobil lama, saudara tutup pintu saking kencangnya sambil mobil bergetar. Piar. Ya. Lalu saudara pemilik mobilnya tidak marah karena pemilik mobil bilang kalau nggak kencang udah ketutup. Itu bedanya mobil lama sama mobil baru. Saudara. Lihat perlakuannya beda. Perlakuannya beda. Baru menikah sama sudah lama menikah beda nggak? Kalau baru menikah hati-hati ya. Dijaga supaya jangan mau makan apa. Aduh. Pertanyaannya aja saudara pramugari di first class kalah ya. Tapi kalau sudah lama menikah, mau makan gak nih? Kalau enggak gue tinggal loh ya. Coba saudara lihat ya. Jadi saudara Paulus mengerti betul perasaan Filemon. Saudara. Karena itu saudara dia berbicara dengan begitu lembut, begitu halus. Kalau kamu anggap aku temanmu seiman, terimalah dia. Saya tahu ini gak gampang. Tapi kalau kamu anggap aku temanmu seiman, terimalah dia. Saudara sekalian biasanya kita menerima orang itu dua macam. Macam yang pertama kita menerima dengan alasan. Macam yang kedua kita menerima tanpa alasan. Di dalam kebaktian emeritasi dari pendeta Dr. Ramiati Tanujaya, di saat saudara Ibu Ramiati mengatakan begini yang menyentuh sekali bagi saya. Di rumah saya dia bilang kami anggota keluarga anak-anak diterima tanpa harus membuktikan apa-apa. Tidak semua rumah begitu. Karena ada rumah kalau kamu nggak berhasil jangan pernah pulang. Papanya nggak bisa terima. Papanya hanya mau terima anak yang sukses. Anak yang gagal jangan pulang. Saudara ya, seperti itu. Seperti seorang mantan presiden berkata kepada mantunya yang diusir. Jangan kembali ke rumah ini kecuali kamu sudah seperti saya. Saudara ya, misalnya contoh. Tidak semua rumah saudara bisa seperti kesaksian dari Ibu Rahmiati tadi saudara. Di rumah kami setiap orang diterima tanpa harus membuktikan apa-apa. Saudara contoh di Alkitab saudara orang diterima dengan alasan itu saudara adalah ketika Barnabas mendorong orang rasul-rasul untuk menerima Paulus. Kisah Rasul mencatat begini saudara. Tetapi Barnabas menerima Paulus dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka dua kesaksian. Bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia. Dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Barnabas memberikan dua alasan yang sangat kuat kenapa harus menerima Paulus. Pertama kesaksian pertobatan dia. Yang kedua adalah kesaksian pelayanan dia.
Itu sebabnya saudara di dalam gereja kita harus menghormati dua hal. Saudara, menghormati orang yang sungguh-sungguh bertobat dan menghormati orang yang sungguh-sungguh melayani. Saudara, tidak ada di Alkitab saudara sekalian mengatakan gereja harus menghormati saudara orang kaya atau pejabat atau orang terkenal. Gereja saudara sekalian dari Mazmur 15 sampai saudara perjanjian baru sama saudara menghormati orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dan yang sungguh-sungguh melayani. Itu sebabnya di doa pagi kemarin saya katakan saudara, di GRII itu saudara sekalian, tidak ada tempat bagi orang yang hanya bicara, tidak mau melayani, tidak mau terjun. Itu tidak ada tempatnya saudara. Bicara boleh. Tapi kalau saudara tidak mau terjun, saudara hanya mau bicara saja. Kalau saudara mengatakan saya kontribusinya adalah bicara Pak, wah itu tidak ada tempatnya. Karena yang bicara sudah banyak. Saudara sekalian, Barnabas memberikan alasan supaya mereka menerima Paulus. Dua, kesaksian pertobatan dan kesaksian pelayanan. Jadi saudara alasan itu diberikan supaya terima. Kenapa terlambat? Macet. Kalau Patong tanya sama kita, kenapa terlambat? Macet Patong. Jakarta dari tahun 50-an sudah macet. Iya ya, betul juga ya saudara ya. Banjir dari zaman Ali Sadikin, kalau saudara lihat fotonya itu saudara. Banjir, macet saudara ya. Tanah Abang itu saudara macetnya kekal ya. Dari zaman dulu saudara. Sampai orang aja macet saudara, jangankan mobil. Nah saudara lihat saudara sekalian, alasan itu diberi supaya terima. Itu sebabnya saudara, kadang-kadang saudara sekalian kita mau menerima orang, menerima sesuatu saudara, kita perlu alasan. Kalau nggak ada alasan nggak bisa terima. Kadang-kadang sudah beri alasan saja tidak bisa terima. Coba saudara cek berapa banyak orang tua yang tidak bisa terima mantunya, saudara, sekalipun alasan itu sudah sangat banyak. Jadi jangan karena bilang tidak ada alasan maka tidak bisa terima, ada alasan aja dia tidak mau terima kok. Nah sekarang kita lihat Roma 14. Roma 14 saudara sekalian itu bicara tentang penerimaan saudara dengan satu perspektif yang lain lagi saudara. Yaitu menerima bukan dengan alasan. Atau alasan ada tetapi bukan alasan yang berkaitan. Kita lihat Roma 14. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Saya ringkas ayat ini karena saya tidak mau bahas soal makanan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Sebab Allah telah menerima orang itu. Tidak ada alasan. Kecuali satu-satunya alasan adalah Tuhan sudah terima dia. Itu alasannya. Kenapa kita mesti terima dia? Karena Tuhan sudah terima dia. Nah ini urusan makanan di dalam Roma 14 ini saya tidak bahas saudara karena jadi panjang khotbah ini. Tapi Paulus mengatakan terima. Tidak usah cari alasan, saudara tidak usah mendiskusikan. Tidak usah mendiskusikan pendapatnya. Tidak usah mendiskusikan kondisinya. Saya beri satu contoh begini saudara. Saya beri satu contoh begini. Kalau kita sebagai orang tua ya. Atau sebagai saudara kandung. Kita punya anak, punya saudara. Ya. Orangnya takut sama Tuhan, orangnya bertanggung jawab, hidupnya hemat, tidak boros, tidak malas, semuanya baik. Semuanya baik, saudara. Istrinya juga beres, cuma satu, saudara. Cuma satu aja masalahnya. Masalahnya, saudara, penghasilannya sedikit. Kalau saudara sebagai orang tua terima enggak? Saudara enggak bisa persalahkan dia loh. Saudara nggak bisa mengatakan, lu malas. Nggak ada itu ceritanya, rajin. Saudara nggak bisa mengatakan dia boros, beres mereka punya keuangan. Istrinya juga tanggung jawab. Tapi saudara nggak ada perusahaan dari Albania sampai Zimbabwe yang akan angkat dia jadi manajer saudara. Karena kurang kemampuannya. Ya gajinya ya segitu-gitu aja saudara. Pindah 10 perusahaan ya segitu-gitu aja gajinya. Bukan karena dia kurang rajin saudara. Bukan karena dia kurang beres hidupnya, dia judi online, atau saudara dia malas, istrinya boros, suka saudara branded. Enggak, semuanya beres. Tapi penghasilan dia sedikit saudara. Kalau saudara jadi orang tua, kalau saudara jadi saudara kandung saudara, bagaimana sikapnya? Susah ya?
Kalau kita jadi orang tua susah ya. Kita ke rumahnya, aduh saudara, HP-nya jadul. Kita tanya sama istrinya, kok nggak ganti HP-nya? Aduh Pak, jangankan ganti HP, isi pulsa saja. Ya, yang 10 ribuan. Waduh. Tapi gimana ya saudara? Susah. Di situ kita belajar saudara untuk menerima karena Tuhan menerima dia. Kita nggak bisa protes saudara karena dia kurang beres ini, kurang beres itu, kamu malas. Mau nggak? Ya, kalau kita jadi kokonya. Koko kasih uang kamu sekolah S2. Nanti istrinya bilang, iya kok, iya kalau lulus. Ya, ini aja di kantor aja dijelasin sama manajer aja sampai 3 kali dia nggak nangkep. Iya kalau lulus kok. Yang kedua kok kalau sudah lulus, iya kalau jabatannya naik. Kita belajar menerima. Tidak gampang. Saudara kalau jadi orang tua, saudara itu meninggal tuh tutup matanya tidak rela. Saudara. Karena dilema. Kalau dia nggak beres, dia hidupnya nggak beres, tidak mau kerja, hanya mau pakai uang, istrinya boros. Saudara. Kita bilang biarin dia menderita. Tidak mau bertobat dia. Tapi kalau dia beres, saudara gaji ya segitu-gitu aja, penghasilannya segitu-gitu aja. Saudara itu belajar menerima, belajar untuk menerima saudara sekalian orang yang sudah Tuhan terima. Itu tidak gampang, tapi kita belajar. Paulus mengerti bahwa tidak gampang. Bagi Filemon untuk menerima kembali Onesimus, Paulus mencoba mengerti perasaan daripada Filemon. Ini pertama. Kedua, yang kedua saudara. Belajar menanggung. Mari kita lihat Filemon 18 dan 19. Belajar menanggung. Filemon 18-19. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya. Agar jangan kau katakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku yaitu dirimu sendiri. Saudara sekalian yang menjadi soal daripada menerima itu adalah hal yang kedua ini. Yang menjadi soal daripada menerima itu adalah menanggung. Kalau hanya menerima saja, banyak orang juga mau terima. Problemnya setelah menerima sudah menanggung. Mau nggak dikasih Mercy S-Class? Bekas. Mau nggak? Gratis. Langsung balik nama BPKB. Mau nggak? Tanya dulu. Ada catatannya enggak? Ya seminggu kira-kira biaya servis 40 juta. Hah? Wah itu sih namanya mencekik. Saudara lihat ya, jadi yang problem itu bukan menerima. Menerima lalu menanggung. Saudara. Itu yang menjadi problem. Jadi saudara, zaman sekarang ini orang itu tidak mau punya banyak anak bukan karena masalah finansial. Tapi masalah menanggung beban pendidikan. Bukan masalah finansial, banyak orang mampu tapi saudara gimana ya menyediakan waktu menemani dia. Mengajar dia, membimbing dia secara rohani dan seterusnya. Saudara Paulus mengatakan bahwa saya bayar. Kalau dia merugikan kamu, saya bayar. Jadi Paulus mau menanggung Onesimus. Karena Paulus tahu itu begini. Saudara. Paulus mengerti bahwa Filemon itu menanggung beban perasaan. Karena dia harus terima kembali Onesimus di dalam rumah dia sebagai saudara. Dia menanggung beban perasaan. Itu sebabnya Paulus tahu karena Filemon menanggung beban perasaan. Paulus tidak mau tambah lagi dengan beban finansial. Maka Paulus mengatakan apa? Kalau kamu rugi, saya bayar. Saudara, Matthew Henry, John Calvin, orang-orang lain mengatakan begini. Menarik sekali. Heran ya. Paulus ini hamba Tuhan yang hanya hidup dari berkat Tuhan melalui persembahan jemaat. Kok berani-beraninya dia ngomong mau bayar utangnya Filemon? Duit dari mana? Iya ya. Nah maka saudara ya, saya tertarik tadinya mau bahas tapi akhirnya saya skip karena waktu saudara. Amsal itu 5 kali, nanti saudara baca sendiri. Amsal itu 5 kali mengatakan jangan menanggung orang lain, 5 kali. Jangan. Kenapa Amsal ngomong begitu, saudara? Setelah saya pelajari, setelah saya studi, saudara, saya menemukan Amsal ngomong begitu, saudara, berkaitan dengan satu kondisi. Jangan menanggung orang yang tidak kamu ketahui. Jangan ikut-ikutan di dalam beban orang yang kamu tidak paham. Seorang bule, peneliti,
Saudara ditinggal di kampung, lalu dia lari-lari. Ketemu anak-anak muda yang duduk di pos ronda. Mister, mau kemana mister? Saya lagi kejar binatang peliharaan saya. Mau bantu saya enggak? Mau mister. Kalau lewat sini tolong tangkap ya. Siap mister. Sudah misternya sudah lari, jauh mereka teriak lagi. Mister, ngomong-ngomong binatangnya apa? Macan. Hah, enggak jadi deh. Pikirnya anjing, pikirnya babi, saudara. Binatang peliharaannya macan, saudara. Jangan berjanji untuk menanggung apa yang kamu tidak paham. Itu pesannya Amsal, saudara. Kita tidak boleh sembarang jadi savior syndrome, jadi pahlawan. Oke, tenang aja, masukin rumah sakit, nanti saya bayar semua. Ternyata 800 juta, saudara. Ada asuransi nggak? Ada. Lu kenapa nggak pakai asuransi? Asuransinya BPJS, Pak. Nggak bisa. Aduh. Jadi saudara, Amsal itu saudara 5 kali mengingatkan. Saudara nanti baca sendiri saudara. Saya sudah bikin bahan panjang lebar tapi tidak mungkin dikorbankan saudara. Karena waktu. Jangan menanggung orang yang tidak kamu kenal. Itu dipakai istilah orang asing. Orang asing saudara. Kamu jangan ikut di dalam persoalan yang kamu tidak paham. Jangan. Kita mau sok jadi pahlawan, kita muncul. Tenang, tidak apa-apa. Masukin rumah sakit, saya yang bayar. Nanti dulu saudara. Biayanya berapa sih? Ternyata saudara begitu bilnya keluar, waduh. Kita mau tarik omongan enggak bisa. Katanya masukin. Bapak kalau nggak mau bayar saya nggak masukin loh. Kemarin Bapak ngomongnya berapi-api, masukin aja saya yang bayar, tenang. Sekarang bilnya 800 juta, bagaimana nih? Nah itu yang Amsal bicara saudara. Nah saudara kita kembali kepada cerita daripada Filemon saudara. Paulus, saudara sekalian, ketika mengatakan kalimat ini, saudara Matthew Henry mengatakan saudara 2 hal. Pertama, saudara sekalian, Paulus betul-betul mengasihi dia, dan saya akan bahas itu nanti saudara di bawah. Tapi yang kedua, saudara, Paulus tahu betul bahwa Onesimus sudah bertobat. Paulus mau menanggung Onesimus karena dia tahu betul-betul bahwa Onesimus itu sudah bertobat. Kalau orang itu terlilit hutang, saudara berjanji membantu dia. Pertanyaan saya, dari mana saudara tahu bahwa dia betul-betul bertobat? Itu saudara. Saudara, maka kita, Amsal tidak boleh memperbolehkan kita sembarang menolong orang. Masuk rumah sakit kita bayar. Begitu keluar saudara dia balik lagi ke dosa lama. Dosanya apa saudara? Dosa lamanya apa? Alkohol. Saudara, kita tidak mendoakan pertobatan dia. Kita membereskan dia punya masalah dokter. Matthew Henry mengatakan Paulus sudah tahu betul-betul bahwa Onesimus itu sudah bertobat. Dia yakin penuh akan kesungguhan pertobatan daripada Onesimus. Mari kita lihat 1 Korintus 13. Jadi boleh menanggung tetapi tentu tidak boleh sembarangan, mesti pelajari betul. Oke, tapi kita bicara tentang menanggung saudara dalam hal-hal yang relevan dengan hidup kita saudara. Kisah para Rasul 13 ayat yang ke-7. Kisah para Rasul 13 ayat yang ke-7. Bicara tentang kasih, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Dan Paulus memberikan satu ciri yang universal bagi kasih, yaitu sabar menanggung segala sesuatu. Mau menerima harus mau tanggung. Mau mengasihi harus mau tanggung. Itu pesannya. Dan Paulus benar-benar buktikan. Di dalam 2 Timotius, kita tidak baca saudara dalam 2 Timotius, pasal yang kedua saudara, Paulus buktikan bahwa dia rela dalam penginjilan, dia belenggu seperti seorang penjahat demi orang-orang pilihan Tuhan, supaya orang-orang pilihan Tuhan itu bisa diselamatkan. Paulus mengasihi Tuhan yang memilih mereka, Paulus mengasihi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, Paulus mengasihi Injil, Paulus mengasihi Kristus. Itu sebabnya dia rela dibelenggu seperti penjahat, dia sabar menanggung semuanya itu. Itu 2 Timotius pasal kedua. Paulus bukan hanya ngomong. Saudara, dia buktikan di dalam 2 Timotius pasal kedua bahwa orang yang mengasihi itu harus sabar menanggung. Inilah koneksi dengan poin yang pertama saudara. Mau terima silakan, tapi saudara harus mau menanggung. Saudara mau punya pasangan harus mau menanggung. Mau punya anak harus mau menanggung. Mau punya pasangan berarti apa saudara? Mertua. Kita nggak bisa mengatakan saya nikah sama kamu loh. Saya nggak mau tahu sama papa mamamu. Nggak bisa. Itu satu paket yang kita harus terima. Keluarga besar, saudara-saudara, yang kita tidak bisa tutup mata. Setiap kebudayaan mempunyai beban-beban
familial, beban-beban keluarga yang harus ditanggung di dalam setiap kebudayaan, di dalam setiap suku, di dalam setiap rumah tangga. Saya suka tanya sama orang-orang mau nikah, ini kan banyak yang mau nikah saudara ya. Jadi saya kalau konseling orang nikah sekarang ini saudara, saya mesti tanya dulu, ini ceritanya apa? Mama sakit? Karena saudara pasangannya banyak saudara, jadi ceritanya mix di pikiran saya saudara. Jadi saya tanya dulu, mama sakit? Bukan pak, kami mamanya sehat. Oh berarti pasangan yang lain ya. Jadi saya cek dulu saudara, supaya enggak keliru. Saya suka tanya saudara, kamu kalau ada kesulitan kamu mesti bicara loh di depan. Supaya kalau pasanganmu tidak mau, jangan lanjut di depan bicaranya. Terbuka. Contoh, si wanita mengatakan, kamu mau terima saya? Mau. Saya biaya 3 adik kuliah. Wah, banyak amat ya. Nah, gimana nih? Cocok gak nih? Ini fakta yang saya mesti hadapi. Si cowok mengatakan, kamu mau sama saya? Mau. Sungguh-sungguh mau. Iya, tapi mama saya ikut nanti ya. Soalnya saya anak tunggal, tidak ada orang lain lagi ya. Mama pasti tinggal sama saya. Iya boleh. Sudah si perempuan bilang boleh, si pria bilang, tapi mama saya galak dan cerewet. Hah? Wah, kok jadinya begini saudara? Nah, jadi saudara lihat ya, bukan masalah terima itu dan menanggung. Bukan masalah mengasihi dan menanggung, sabar menanggung, itu yang menjadi beban. Mengasihi saja semua orang mau, menerima saja semua orang mau. Saudara, mengasihi dan menerima itu beban. Itu di dalam podcast tentang studi luar negeri itu saudara. Saya pakai istilah jebakan. Kenapa jebakan saudara? Karena kadang-kadang saudara, orang setelah mempunyai gelar doktor, saudara sekalian itu jebakan. Dia mesti belajar terus, tidak boleh berhenti saudara. Kalau dia cuma master, saudara ketemu ahli-ahli saudara, ya mereka agak santai. Tapi begitu Bapak PhD, oh ya tentang apa? Tentang pemikiran Kuyper, oh ya. Wah langsung mereka tanya-tanya, Kuyper gimana? Tuntutannya kalau perlu Kuyper kentut pun kita mesti tahu baunya apa saudara. Sampai begitu saudara. Jadi itu ujian sepanjang hidup. Jadi orang kalau mau kuliah dokter mesti mengerti bahwa sepanjang hidup dia mesti terikat terus. Studi terus tema itu. 2 minggu lalu saya dipimpin oleh Tuhan kembali, diatur oleh Tuhan kembali ke Korea. Bulan September saya ikut kongres, saudara lalu pulang, saudara 2 minggu lalu kembali lagi. Saudara saya diterima di Chongsin University. Saudara Chongsin University itu adalah kampus yang sekolah teologinya terbesar di dunia. Saudara mereka punya mahasiswa sekolah teologi hanya program MDiv saja lebih 1.500. MDiv saja. Total mahasiswa teologi mungkin 4.000 atau 5.000 orang, saudara. Sangat banyak. Dr. Park itu rektornya menerima saya, saudara. Kami sudah ketemu di Jakarta bulan Mei waktu dia datang, saudara. Lalu dia sangat sibuk sekali, saudara sekalian. Tetapi dia menyempatkan terima saya, lalu saya bertemu dengan wakil presidennya, saudara. Dan bertemu dengan banyak profesor teologi. Jadi kali ini saya datang ke Korea, saudara. Nanti kapan-kapan saya sharing apa yang saya studi di sana, tetapi saudara lebih banyak bertemu dengan mereka. Nah yang saya tidak nyangka, saudara waktu pergi ke Korea kali ini, saudara, mereka begitu menyambut baik saya, saudara, bukan karena ketua sinode. Karena GRI ini kan jemaatnya cuma 20.000, saudara. Mereka satu cabang saja 80.000 jemaatnya. Sinode itu 3 juta, saudara. Seluruh sinode itu jemaatnya 3 juta. Nah saudara, kenapa mereka begitu menyambut baik saya, saudara? Karena di kampus Chongsin itu, saudara, profesor-profesor teologi, mereka sangat mengagumi Abraham Kuyper. Dan saudara, mereka tahu saya memperoleh PhD dalam Kuyper, saudara, dan PhD-nya dari kampus Free University yang didirikan oleh Kuyper, saudara. Mereka setiap kali diperkenalkan, ini Pak Anton PhD dalam bidang Kuyper dari Free University, langsung alisnya naik, oh ya. Nah saudara, waktu saya lihat itu saya biasa aja. Waktu saya dibawa masuk ke dalam ruangan presiden baru saya mengerti benar-benar yang mereka omongin, saudara. Kenapa? Di dalam ruangan presiden, saudara, hanya 2 foto yang dipasang di situ. Foto presidennya tidak ada. Pertama, saudara, mereka pasang foto orang Korea, tokoh mereka, seorang pemikir teolog kalau saya tidak salah, saudara. Itu saya coba dikasih lihat fotonya, saudara. Itu mereka pasang foto dia dan dia jelaskan huruf Mandarin itu, saudara sekalian, kepada saya pakai huruf Mandarin, tetapi dia baca pakai bahasa Korea. Nah ini Dr. Park, ini rektornya, saudara. Nah, saudara, yang saya kaget, saudara, adalah foto yang kedua, saudara, bukan orang Korea. Foto yang kedua itu adalah Abraham Kuyper, saudara. Abraham Kuyper, ini Abraham Kuyper, saudara. Mereka sangat
menghargai. Dan setiap kali bertemu dengan profesor selalu begitu. Lalu saya bilang sama Dr. Park. Dr. Park ini dokter dari Fuller di Amerika. Saya bilang, Dr. Park, saya menulis satu artikel di jurnal internasional tentang Abraham Kuyper. Oh ya, dia sangat kaget, saudara. Dia kaget bukan karena ada orang bisa tulis tentang Kuyper. Orang Korea juga banyak mungkin, saudara. Yang selalu mereka kaget di luar negeri itu adalah orang Indonesia. Kok bisa, saudara? Orang Indonesia itu, waduh. Setiap kali saya kalau cerita begini, saudara, orang Indonesia, wah luar biasa ya orang Indonesia kok bisa, saudara ya. Itu saudara, jadi kita ini saudara sama Korea, sama Singapura itu kan jauh banget saudara bedanya ya. Jadi saudara saya coba kasih lihat artikel saya. Saya tulis satu artikel tentang Kuyper saudara. Dimuat di kalau saudara yang di dunia pendidikan tinggi saudara tahu jurnal terindeks Scopus Q2 saudara. Itu saudara filosofia reformata itu adalah neo-Calvinis punya jurnal yang sangat terkenal saudara dan sangat lama. Sudah sejak zaman Herman Dooyeweerd, saya tulis satu artikel tentang Kuyper, saudara, di dalam jurnal itu. Saudara, lalu saya pulang, saya cerita sama teman-teman pendeta, saudara, saya mengatakan, yang penting itu bukan mereka menghargai saya. Yang penting adalah mereka tidak menghina pekerjaan Tuhan di dalam gerakan reform Injili. Amin? Itu yang penting, saudara. Saya bilang sama Patong, saya bersyukur kalau Patong munculkan pembicara di Speak, di NRIC, orangnya jangan sama terus. Kalau bola balik orangnya itu Jimmy Pardede, Ivan Kristiono, Antonius Un. Orang akan mengatakan gerakan ini selain 2-3 orang yang lain tidak ada. Patong munculkan lagi yang lain. Anak-anak muda. Supaya beritahu kepada dunia bahwa gerakan ini masa depannya sangat cerah. Karena Tuhan terus munculkan banyak orang yang dipakai oleh Tuhan. Mengasihi, menerima boleh, tapi menanggung beban itu, saudara. Menerima lalu menanggung. Menerima, saudara, mau mengajar di sekolah teologi, kamu bisa terima, bisa. Tetapi setelah terima harus tanggung. Kamu mengasihi, saudara, harus tanggung. Itu, saudara, yang tidak mudah. Menerima dan kemudian harus menanggung, mengasihi dan harus menanggung. Seorang ibu, tatapannya kosong di rumah sakit. Karena anak satu-satu anaknya dipanggil oleh Tuhan. Secara persis, waktu saya membaca cerita ini persis seperti patung yang ada di kota Geneva. Yaitu namanya The Emptiness Statue atau Melancholy Statue, patung The Emptiness. Coba dikasih lihat saudara, ini adalah patung yang sangat terkenal. Patung ini dibuat oleh seorang sculptor dari Hungary, saudara. Sebenarnya mungkin ya, dia menggambarkan tentang refleksi diri. Orang itu tunduk secara kepalanya ke arah dada, saudara, dan refleksi diri, merenungkan penderitaan, kepahitan, dan sebagainya. Tapi patung ini seringkali kalau kita baca di internet selalu dikaitkan dengan orang tua yang kehilangan anaknya. Dia menatap kepada kekosongan. Saya sudah pernah lihat gambar ini mungkin 20 tahun yang lalu, saudara, atau 10 tahun yang lalu. Saudara, sangat menyentuh sekali patung ini, saudara. Melihat kepada kekosongan. Nah, ini gambaran daripada si ibu ini. Saudara, anaknya tunggal satu-satunya meninggal dunia. Dan perawat datang kepada dia wajahnya sangat lesu dan sangat kosong, tatapan matanya kosong. Perawat itu berbicara dengan dia, saya tahu ibu yang ibu alami tidak mudah. Terus perawat mengatakan, ibu lihat di luar jendela itu ada anak kecil. Ibu itu mengangguk. Anak kecil itu dan mamanya kira-kira beberapa bulan lalu dibawa dari negara lain masuk ke negara ini. Kenapa mereka pindah ke sini? Karena seluruh keluarganya meninggal dalam perang. Sehingga mereka dibawa ke sini. Mamanya dan anak umur 7 tahun. Lalu saudara sekalian, perawat mengatakan 3 hari lalu mamanya dibawa dengan ambulans dari apartemen kecil, 1 kamar, apartemen studio. Dibawa ke rumah sakit karena mamanya sakit. Anak ini terus tunggu mamanya. Mereka tidak punya siapa-siapa di negara ini. Dia terus tunggu di luar, kadang-kadang dia masuk ke dalam, kadang-kadang keluar. Mamanya koma dan tidak bisa berbicara. Dia terus tunggu kapan mamanya berbicara. Perawat-perawat itu menangani anak itu, memperhatikan anak itu. Terus kepala perawat bilang sama ibu yang baru anaknya meninggal. Ibu, saya mau beritahu. Anak ini baru 15 menit yang lalu mamanya meninggal dunia. Dan tugas saya sebagai kepala perawat untuk memberitahu dia kalau mamanya sudah meninggal. Tapi saya tidak sampai hati. Bolehkah ibu, saya minta tolong.
pergi dan beritahu dia. Ibu itu menghapus air matanya. Dia berdiri dan dia jalan keluar. Sampai di luar dia rangkul anak itu. Dia beritahu, mamamu 15 menit yang lalu sudah meninggal. Ayo, mari tinggal sama tante. Lalu penulis cerita menyimpulkan saudara dengan kalimat yang sangat indah. Dalam saat tergelap dalam kehidupan mereka berdua, mereka saling menjadi terang satu kepada yang lain. Dalam kehidupan yang tergelap dalam kehidupan mereka berdua, mereka saling menjadi terang satu dengan yang lain. Ibu memanggil anak yang tidak punya rumah untuk pergi tinggal di dalam rumah yang tidak punya anak. Dan mereka tinggal berdua. Yang pertama adalah belajar untuk menerima. Yang kedua adalah belajar untuk menanggung. Yang ketiga adalah belajar untuk menjadi berguna. Mari kita lihat Filemon ayat yang ke-20. Filemon 1 ayat yang ke-20. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan, hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Semoga engkau berguna, jadilah berguna bagiku, menjadi berkat bagiku, Filemon. Dengan cara apa? Dengan cara kalau kamu menerima Onesimus, maka hatiku akan terhibur. Kalau hatiku terhibur berarti kamu berguna bagiku. Saudara Edward Wells mengatakan, saudara, kasih selalu meninggalkan jejak. Di mana saja kita memberikan kasih dari hal-hal yang kecil, kita menjadi berkat, saudara, indah. Saudara keluar dari ruangan ini, saudara salaman kepada mereka yang dibaptis dan disidi, berkata 1-2 kalian, terus maju dalam Tuhan, terus melayani. Itu kalimat itu saudara sekalian, sudah sangat menghibur ibu yang terjepit di kolong bus yang terbalik itu saudara sekalian. Seorang tua, kakinya terjepit saudara. Terus seorang anak muda dari luar bus itu menyodorkan, karena mereka menunggu datang alat untuk mengangkut bus itu sehingga lepaskan kaki ibu itu. Lalu saudara anak muda itu jolurkan tangannya dan dia berkata kepada ibu yang kakinya terjepit, ibu jabat tangan saya. Lalu ibu itu mengatakan, selama hidup saya sudah berjabat tangan berjuta-juta kali. Tapi inilah jabat tangan yang paling berkesan bagi saya. Saudara bisa lakukan hal yang kecil untuk menjadi berguna bagi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Tidak selalu, yang namanya menanggung itu tidak selalu finansial. Menanggung beban perasaan. Saudara menjadi berkat tidak selalu harus finansial. Kita menyapa orang. Saudara kita berbicara dengan orang. Kita menyambut orang yang Tuhan beri. Saudara ayo ajak mereka melayani. Ajak mereka ke dalam acara-acara Natal, saudara. 2-3 kalimat saudara bicara dengan sebelah kiri kanan saudara, mengajak mereka, itu sudah menjadi berkat. Itu sudah menjadi berkat, sungguh indah. Apa yang bisa memberkati? Setiap hari, setiap minggu, dari hari Minggu saya sudah berdoa, Tuhan beri firman yang bisa memberkati jemaat. 2 kali doa pagi saudara ini bahas 2 khotbah yang sangat menghibur. Kalau saudara yang ikut doa pagi, Sabtu yang lalu, Mazmur 55, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan yang memelihara engkau. Itu Sabtu yang lalu. Sabtu kemarin adalah 3 hal yang menolong kita mengatasi ketakutan dalam penderitaan. Saudara sekalian, apa yang bisa kita lakukan untuk memberkati orang lain? Hal yang kecil, hal yang sederhana, hal yang simple yang kita bisa lakukan. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-11. Kita lihat saudara, Tuhan Yesus berguna bagi kita melalui kematiannya. Yohanes pasal ke-11 ayat 47 saya bacakan. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Saudara, yang orang Yahudi khawatirkan dengan semakin banyak orang percaya Yesus, itu ada 2 isu yang berkaitan dengan
tradisi Yahudi. Yang pertama saya sebut sebagai isu kultural. Kalau semakin banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus berarti semakin banyak orang Yahudi meninggalkan ajaran Yahudi, meninggalkan tradisi Yahudi. Apalagi Tuhan Yesus secara terbuka terus mengkritik ajaran Yahudi. Berarti saudara kalau mereka semakin banyak orang mengikuti berarti apa? Ajaran Yahudi akan semakin ditinggalkan. Tradisi Yahudi akan semakin ditinggalkan. Itu sebabnya secara kultural orang Yahudi gelisah. Ini pertama, isu pertama. Isu yang kedua, isu politik. Semakin banyak orang percaya kepada Yesus. Ini kan cerita setelah Lazarus dibangkitkan ya, Yohanes 11. Kalau semakin banyak orang percaya Yesus, yang menjadi problem saudara adalah semakin populer seorang rabi, semakin populer seorang guru di dalam zaman itu, maka akan banyak orang mengikuti dia. Masalahnya bukan banyak orang mengikuti dia, semakin banyak orang mengikuti dia, semakin berpotensi terjadinya kerusuhan. Dan Romawi sangat tangan besi terhadap kerusuhan. Saudara, Herodes Arkelaus, abang daripada Herodes Antipas, dipecat oleh Romawi karena dia tidak bisa menangani kerusuhan di Yerusalem. Dipecat dan digantikan dengan Pontius Pilatus. Saudara, Romawi itu saudara Pax Romana, damailah Romawi, damailah Romawi. Romawi tidak mau ada kerusuhan apapun dan begitu ada kerusuhan dia langsung muncul dengan tangan besi. Nah disinilah saudara mengerti kenapa Pilatus tidak berani mati-matian membela Yesus menghadapi orang banyak. Dia tahu saudara kalau dia terus membela Yesus menghadapi orang banyak akan terjadi kerusuhan. Dan begitu kerusuhan saudara Romawi akan tangan besi menghadapi mereka. Tidak bisa. Itu sebabnya saudara orang Yahudi hitung. Kalau makin banyak percaya Yesus, makin berpeluang terjadi kerusuhan. Kalau terjadi kerusuhan, Romawi datang dengan tangan besi, seluruh ajaran Yahudi akan dihabisi sama Romawi. Bait Allah mungkin diruntuhkan saudara dan segala hal akan dihantam. Itu sebabnya mereka gelisah. Maka Kayafas mengucapkan satu kalimat, lebih baik satu Yesus Nazaret mati daripada seluruh bangsa Yahudi binasa. Lesser evil. Ini lesser evil, lebih baik satu yang korban daripada seluruh bangsa korban. Nah yang luar biasa, saudara, Yohanes menafsirkan, kalimat daripada Kayafas bukan di dalam pemahaman kultural dan politik saudara, tetapi di dalam pemahaman spiritual dan supranatural. Sama, Kayafas bicara harus ada korban, harus ada orang mati, satu harus dikorbankan daripada seluruhnya dikorbankan. Harus ada satu yang menjadi korban, yaitu Yesus dari Nazaret. Saudara, Yohanes tidak membantah kalimat daripada Kayafas, Yohanes mengatakan betul. Tetapi saudara, Yesus mati bukan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi secara agama, secara tradisi. Yesus mati untuk memberikan keselamatan bagi orang-orang yang percaya, yaitu mempersatukan anak-anak Allah, menggunakan istilah anak-anak Allah. Saudara lihat, Kayafas mengatakan apa saudara? Kayafas mengatakan saudara, lebih berguna. Yesus berguna melalui kematian dia, saudara, dia berguna. Dalam pemahaman Kayafas bergunanya adalah berguna untuk menyelamatkan tradisi Yahudi. Tapi dalam pemahaman daripada Injil, pemahaman Yohanes bukan. Berguna yaitu berguna untuk memberikan pengampunan dosa dan keselamatan kepada kita yang dipilih oleh Tuhan. Kematian Yesus berguna. Dalam penderitaan pun kita bisa berguna bagi orang lain. Contoh ya, kita sakit atau kita minum obat. Atau kita tahu dokter yang baik, kita bisa beritahu orang lain, kita berguna. Saya tempo hari ke dokter ini, cocok. Siapa tahu kalau cocok. Kondisi kesehatan tiap orang beda, itu sebabnya saya kadang-kadang takut mengusulkan obat atau vitamin. Saudara, kenapa? Kondisi tiap orang beda, ini kita minum cocok, kasihkan ke dia minum, masuk rumah sakit. Saudara. Jadi saya kadang-kadang hati-hati saudara kalau memberikan saran-saran obat itu. Tapi secara dalam penderitaan pun kita bisa jadi berkat. Oh ya, kita sakit ke dokter di Singapura, di Kuala Lumpur, di Malaka, di Kuching, di Penang. Saudara, kita tahu dokter yang mana baik. Saudara, kita beritahu orang. Itu saudara, kita menjadi berguna melalui penderitaan kita. Kita keliru sesuatu, kita ingatkan orang lain, hati-hati loh. Ini bahaya loh, hati-hati. Jangan sampai keliru, kalau keliru itu ruginya banyak. Apa yang kita bisa
Pikir saudara, untuk menjadi berguna. Saudara ajak orang untuk baca Alkitab, ajak orang untuk melayani, ajak orang untuk bertumbuh. Nanti ada KKR Arena, saudara kita bisa saling mengajak untuk hadir, untuk membawa jiwa, saudara untuk melayani Tuhan. Saudara tanggal 15 kita akan Natal, saudara kita bisa membawa orang untuk datang. Saudara. Pikirkan satu hal kecil apa, saudara bisa menjadi berguna bagi orang lain. Karena Edward Wells mengatakan kasih pasti meninggalkan jejak. Satu hal kecil, satu hal sederhana, saudara bisa menjadi berguna bagi orang lain. Yang terakhir, saudara, belajar percaya. Mari kita lihat ayat 21, saudara. Ayat 21, saudara sekalian, Paulus mengajar Filemon untuk menerima Onesimus dengan cara Paulus percaya. Percaya. Saudara, Paulus tidak curiga kepada Filemon. Oh Filemon, nanti kamu tidak setuju. Nanti kamu melawan saya. Enggak, saudara, dia percaya. Aku percaya kepada ketaatanmu. Bahkan aku tahu lebih daripada permintaanku, hal ini akan kau lakukan. Paulus percaya. Paulus akrab dengan Filemon. Itu sebabnya saudara dia minta supaya Filemon bersedia memberi tumbangan. Itu ayat 22. Dan dia memberikan salam-salam dan seterusnya yang tidak kita bahas hari ini, saudara sekalian. Paulus percaya, saudara, trust itu sangat powerful. Tentu saudara ya, setiap kepercayaan bisa dikhianati. Tapi kepercayaan adalah salah satu jalan untuk membesarkan hati orang. Richard Melik mengatakan saudara Paulus percaya atau menganggap Filemon sebagai a mature Christian, sebagai orang Kristen dewasa. Saudara Calvin mengatakan saudara Paulus percaya dan trust itu membuat Filemon saudara excited, powerfully excited and moved. Membuat dia tergerak saudara karena percaya. Sebaliknya saudara perasaan diawasi membunuh rasa percaya diri. Itu sebabnya saudara lihat di dalam zaman e-commerce ini saudara sekalian, orang yang sukses seringkali justru yang pikirannya liar. Pikirannya liar adalah orang yang diberi kepercayaan dan kebebasan. Betul gak? Saudara sekalian yang dikungkung, maka saudara lihat ya, saudara ya, orang sukses zaman dulu berdasi. Orang sukses zaman sekarang beroblong, kaos oblong ya. Bebas. Dikasih bebas, dikasih percaya, persilakan saja. Cuma ya memang siapa yang mau bakar duit, itu masalahnya saudara ya. Sudah bakar duit itu sudah balik, nah itu yang stres saudara di situ. Tapi saudara ya coba. Itu sebabnya dibilang pemodal sama kreator biasanya beda orang. Saudara karena kalau dia sama orang, saudara dia nggak berani bebas pikirannya karena dia terus hitung kalau hilang bagaimana nih duit. Nah, jadi pemodal yang mau bakar duit sama kreator, seringkali orangnya beda. Begitu ya katanya, teorinya. Saudara sekalian, Paulus percaya. Dia tidak curiga kepada Filemon. Filemon nanti kamu juga paling dan nurut sama saya. Dia percaya. Dia percaya, saudara sekalian, dia membangkitkan satu perasaan saudara sekalian yang sangat positif. Saya percaya, bahkan lebih daripada yang saya minta kamu akan lakukan. Saya sama anak saudara, kalau saya tanya dia jelaskan saudara sekalian, saya langsung bilang sama dia, Papa percaya. Saudara perhatikan satu fakta, saudara, satu fenomena. Orang-orang saudara di dalam sejarah yang menjadi diktator-diktator yang keras itu saudara, Hitler, Mussolini dan Pol Pot dan siapapun saudara baca cerita hidup mereka. Kebanyakan mereka bertumbuh di dalam keluarga-keluarga saudara yang sangat tidak mempercayai mereka, selalu dicurigai, selalu dimusuhi, selalu dikritik, selalu dimaki. Itu. Saudara, orang tua berpikir saudara dengan memaki mereka nanti mereka akan bertobat. Mereka tambah gila. Tambah gila saudara. Hitler itu saudara katanya ya. Papanya itu saudara, anak-anak itu digantung kepala di bawah, kaki di pohon saudara baru dipukul saudara pakai kayu. Ya dia jadi kejam begitu saudara. Dicurigai. Dikritik saudara, dilawan, dimaki. Jadi bukan jadi tambah baik, jadi tambah enggak baik. Radhakrishnan, Presiden India saudara itu, dia orang Hindu, makin kencang menjadi Hindu,
Justru karena apa, saudara? Karena orang Kristen menyerang dia. Kemarin di doa pagi saya cerita ya gimana orang garis keras mendatangi saya, saudara. Saya nggak mau serang dia, karena saya ingat cerita Rada Kristen. Kalau saya serang dia, Pak Tong mengatakan begini, kalau kamu menang debat, hilang jiwanya. Jiwanya pergi. Kalau kamu kalah debat, kamu menang debat, dia benci kamu. Kamu kalah debat, dia menghina kamu. Saya hadapi dia, saudara. Wah, datang suara tinggi, marah. Allah berapa? 1 apa 3? Saya tenang aja, Pak. Kita enggak ribut ya. Tukar pikiran, oke? Saya senyum-senyum aja. Oh, suara tinggi terus dia. Buktikan kepada saya, Yesus Tuhan. Nah, saya paling bersyukur saudara dari pertemuan itu adalah saya perkenalkan kepada dia Tuhan Yesus membangkitkan orang mati 3 kali. Nah itu dia kaget di situ. Pernah dengar? Dia diam. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati 3 kali. Saya jawabnya tenang. 3 kali. 1 baru meninggal, 1 baru akan dikubur, 1 baru mulai membusuk. Bukan masalahnya 3 yang dia bangkitkan. Masalahnya adalah 3 itu kematian yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bahwa kuasa dia sempurna. Langsung dia tanya. Kalau begitu, saya mau tahu. Yesus sendiri bangkit. Banyak ayatnya Yesus bangkit. Saya kasih dia ayat, saudara. Nah, satu jawaban saya yang bikin dia buntu. Saya ada banyak modal, saudara, untuk hantam balik. Tapi jangan. Karena nanti setelah itu dia pulang, saudara, bukan dia tambah bertobat, dia tambah gila lagi. Jadi saudara, satu jawaban saya yang bikin dia buntu, dia bilang begini. Kenapa harus pakai mati-mati segala? Kalau Tuhan itu maha pengampun, langsung ampuni aja, beres kok. Kenapa harus mati segala? Saya bilang itu menyelesaikan hukuman atas dosa. Lalu saya balik kalimat dia. Kalau Tuhan maha pengampun, kenapa ada neraka? Buntu. Langsung ganti pertanyaan. Kalau Tuhan maha pengampun, saya tanya, kenapa ada neraka? Buntu dia, iya ya. Itu upah dosa. Upah dosa itu kematian. Maka Yesus menyelesaikan upah dosa ini di kayu salib. Langsung dia ganti pertanyaan. Jadi saudara sekalian, saudara-saudara kita itu sudah dipersiapkan. Saya lagi studi, belum selesai, saudara. 101 pertanyaan yang ditanyakan kepada orang Kristen. Saya setelah baca 101 pertanyaan baru saya tahu satu hal, saudara. Semua pertanyaan orang Kristen yang pernah saya terima selama saya jadi hamba Tuhan, tidak ada apa-apanya, saudara. Kenapa? Karena semua orang Kristen tanya berdasarkan dasarnya percaya Yesus. Mereka tanya dasarnya melawan Yesus, itu bedanya. Itu sebabnya setelah saya baca pertanyaan mereka, saudara baru sadar, oh ternyata selama ini di STT lah, di Street lah, di Kebun Jeruk lah, saudara semua pertanyaan itu tidak ada apa-apanya. Bandingkan yang mereka tanya, saudara. Wah begitu tajam. Dan memang saudara tujuannya baca Alkitab itu kan cari kesalahan, saudara. Cari hal-hal yang bentur. Hal-hal yang dianggap saudara bentur, dianggap salah. Saudara, orang tidak bisa menjawab itu bukan berarti salah. Orang tidak bisa dibilang, oh itu misionaris, itu apa ya, tidak bisa jawab. Kalau saudara tidak bisa menjelaskan saudara pria, tidak berarti saudara wanita, betul nggak? Saudara hanya mengatakan saya tidak bisa jelaskan. Nah, yang saya mau bicara tadi adalah, saudara saya tidak mau negatif kepada dia. Makin negatif kepada dia, makin bikin dia bukan tambah kesini, tambah pergi. Itu yang Paulus pakai, saudara, kepada Filemon. Paulus tidak menyerang Filemon, saudara. Paulus membangun satu sikap yang positif kepada Filemon. Percaya. Nah, saya mau tutup, saudara, dengan Paul David Tripp. Ini adalah, saudara baca sendiri bukunya tentang pernikahan. Sangat bagus sekali, saudara. Bagaimana kepercayaan itu dibangun di dalam pernikahan. 5 ya. Pertama, saudara, kepercayaan memungkinkan Anda berusaha untuk mengerti pasangan Anda. Kalau kita percaya, kita berusaha ngerti. Kalau kita curiga, penjelasan apapun kita tidak mau ngerti. Itu sebabnya saudara tidak mengerti, jangan-jangan karena curiga. Kalau orang percaya, berusaha mengerti. Ini pertama. Kedua, kata David Tripp, saudara, jikalau Anda mengasihi dia, Anda akan menganggap janji yang Anda buat bagi dia begitu penting. Kalau kita mengasihi dia, kita nggak sembarang cancel janji. Karena kita anggap dia penting. Kita mengasihi dia.
Saudara, kalau tidak menepati janji, bagaimana bisa membangun rasa percaya? Ketiga, kepercayaan tidak dibangun dari 2 atau 3 momen penting dari janji, tetapi puluhan ribu momen-momen kecil dari janji. Kepercayaan tidak dibangun oleh 2-3 momen besar. Janji ke Eropa sudah, janji beli mobil sudah, janji beli rumah sudah. 3 ya, lalu langsung percaya enggak. Kenapa kok dia masih enggak percaya juga? Karena ada banyak janji-janji kecil-kecil yang tidak ditepati. Janjinya kecil-kecil tidak ditepati. Jadi saudara, janji itu saudara bukan hanya besar-besar tetapi juga kecil-kecil. Seringkali saudara kita kalau rasa hal gampang kita, udah gampang mah, ya aku nggak jadi jemput ya, soalnya ini ada teman nih, ya mama naik gokar aja ya. Karena gampang kan, maka saudara, semakin mudah hidup, semakin mudah kita membatalkan janji. Itu salah satu dampak negatif daripada internet, saudara. Saudara, kita gampang, betul lah. Dulu sebelum ada HP, saudara kalau sudah janji orang ketemu, saudara nggak berani cancel. Kenapa? Dia nggak tahu loh. Iya kan? Dia tunggu terus, ya Starbucks sudah 8 gelas nih, nggak beres-beres nih. Sampai mencret, saudara ya. Sekarang ada HP gampang, saudara, kita tinggal cancel, saudara, tinggal WA, sorry bro, gue nggak bisa nih. Jadi gampang, saudara, gampang membatalkan janji itu gampang. Dulu saudara nggak berani kalau sudah janji. Keempat, kasih berarti mengkomitmenkan diri Anda untuk peduli kepada apa yang dia peduli, tertarik kepada apa yang menarik bagi dia. Kita tidak boleh saudara yang menarik bagi dia, kita tidak tertarik. Kenapa saudara? Karena itu 2 manusia saudara yang saling menginterupsi satu dengan yang lain. Kita diajak ke rumah tantenya. Kita nggak kenal tantenya, ya biasa-biasa aja. Kita di situ main HP, nonton TV, makan kacang. Udah dia sampai peluk-peluk tantenya, sampai pijet-pijet. Kita dalam hati, ngapain sih harus pijet-pijet segala. Kenapa saudara? Karena kita tidak merasakan pentingnya si tante bagi kita. Tapi bagi dia, oh ini dulu papa mama saya hampir cerai, dia yang rawat saya. Dulu kita hidup miskin, dia yang terus bawa beras ke rumah. Saudara, itu sebabnya saudara, kita harus membuka diri untuk diinterupsi oleh narasi yang berbeda. Itu ini loh, dia punya cerita hidup yang lain. Kita tidak bisa saudara tidak tertarik kepada apa yang pasangan kita tertarik. Kita belajar. Makanya saya bilang sama pasangan yang mau nikah gini, ngomong dulu. Kalau nggak bisa nyambung sekarang, berarti bukan dia pasanganmu. Contoh. Si gadis mengatakan, saya penggemar gila pelihara anjing. Minimal 13 nanti saya bawa setelah kita menikah. Si laki mengatakan, tidak apa-apa. Saya akan siapkan 13 balok. Satu anjing saya pukul pakai 1 balok. Wah ya kalau gitu ya cari yang lain ya. Cari yang lain berarti tidak cocok. Ya, tidak cocok. Saya belajar untuk peduli, belajar untuk tertarik. Itu tadi ya, kasih berarti menanggung, menerima berarti menanggung. Saudara waktu pacaran sih karena belum menanggung, jadi si cowok sih senang-senang aja. Oh anjing lucu ya, kenapa saudara? Ya ketemu seminggu sekali lucu. Saudara. Begitu sudah menikah masuk ke rumah, buang air lah, apalah. Waduh kok hidup jadi ribet begini saudara. Nah maka saudara sekalian itu sebabnya orang menikah mesti ngomong. Yang kelima saudara, yang terakhir. Ini kalimat bagus sekali dari Paul David Tripp. Kepercayaan tidak menuntut kesempurnaan, tapi kerendahan hati. Kepercayaan tidak menuntut harus sempurna. Bukan sempurna, tapi rendah hati. Jujur. Si istri bilang sama suaminya, baru nikah, kok kamu nggak bilang, kamu nggak punya apa-apa. Setelah nikah dikontrakan kok kursi aja nggak ada. Terus si suaminya bilang, hah? Aku sudah bilang sama kamu. Kamu lupa kali. Loh dulu kamu bilang apa? Kamu malah jawabnya mesra. Loh dulu kamu bilang apa? Sayang, selain kamu, aku tidak punya apapun di dunia ini. Kamu bilangnya apa? So sweet. Ya. Romantis. Ternyata secara literal memang tidak punya apa-apa. Selain saya kursi pun tidak punya, tempat tidur pun tidak punya. Saudara Paul David Tripp mengatakan saudara sekalian, kepercayaan itu tidak menuntut sempurna. Yang penting rendah hati, yang penting
jujur. Jadi rupanya si cowok sudah jujur, cuma si cewek sudah membacanya dengan perspektif Yohanes, perspektif yang berbeda. Saudara sekalian, kepercayaan. 4 hal yang kita belajar. Belajar untuk menerima, belajar untuk menanggung, belajar untuk menjadi berkat, belajar untuk percaya. Mari kita berdiri, kita masuk ke dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kelimpahan firman. Kami menikmatinya, tetapi kami sadar kami tidak mampu. Karena itu kami berdoa, Tuhan beri kekuatan kepada kami untuk menerima, untuk menanggung, untuk menjadi berkat, untuk belajar percaya kepada orang-orang yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kebenaran ini tidak mudah kami lakukan dalam hidup kami. Tapi kami ingin melakukannya supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena kelemahan kami tidak boleh menghalangi kami di dalam menjalankan kebenaran Tuhan yang mutlak dan penting itu. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengaku iman kita di hadapan Tuhan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, besok malam Patong akan memimpin KKR Natal di Bandung. Dan saudara selanjutnya di Makassar, Ternate, Ambon, dan Manado. Kalau saudara mempunyai teman di kota-kota ini bisa memberitahu mereka sehingga mereka bisa hadir untuk mendengarkan firman Tuhan dari hambanya yang setia, Pendeta Stephen Tong. Ini adalah kota-kota yang selanjutnya Bandung, Makassar, Ambon, Ternate, dan Manado. Ada jadwal di internet atau di Instagram dari Reform Injili atau di dalam website, saudara bisa baca, bisa share untuk teman-teman kita yang ada di sana, dan kita juga doakan setiap malam, makan malam, jangan lupa doakan KKR Patong. Saudara sekalian, juga berkenaan dengan KKR Patong, saudara tanggal 24 Desember di Indonesia Arena, maka pimpinan jemaat dari GRI Kebonjeruk sudah memutuskan kami menggabungkan kebaktian tanggal 25 Desember ke dalam kebaktian tanggal 24. Biasanya kita ada 25 Desember setiap tahun, tapi khusus tahun ini saudara kita gabungkan dengan Natal Akbar di Indonesia Arena. Karena itu saudara sekalian kita boleh mendaftar, panitia membuka pendaftaran untuk penata layan. Saudara membutuhkan penata layan bukan ratusan tetapi ribuan penata layan untuk melayani sekitar 16.000 orang yang hadir di Indonesia Arena. Saudara bisa menuju ke counter 1, di lantai 1 ada counter untuk pendaftaran untuk penata layan untuk KKR Akbar 24 Desember. KKR Akbar 24 Desember jam 5 sore, saudara sekalian mungkin selesai jam 8, sudah selesai kita pulang, saudara sekalian kita sudah kembali ke rumah sebelum melewati malam tanggal 25. Ini kesempatan saudara bagi kita untuk boleh bersama-sama membawa teman-teman kita. Tanggal 15 nanti kita akan umumkan sekali lagi kepada saudara sekalian untuk tanggal 24. Kita punya kesempatan membawa jiwa, ini ada Natal Pasutri, ada Natal Sekolah Minggu, masih ada Natal umum, masih ada Natal lansia di gereja kita, 4 Natal sebelum sampai dengan Natal daripada Arena. PA Rabu, saudara sekalian akan membahas tema yang baru di dalam rangka pembahasan untuk Natal. Saudara sekalian membandingkan teks-teks Natal dengan Perjanjian Lama. Ini adalah satu studi yang sangat menarik sekali. Kalau saudara bisa belajar, saudara kelimpahan bukan hanya dari cerita Natal tetapi dibandingkan dengan teks-teks Perjanjian Lama yang akan membawa kita ke dalam kelimpahan firman yang berbeda lagi. Intertekstualitas narasi Natal dan Perjanjian Lama. Saudara sekalian yang terakhir adalah, saudara sekalian kita akan bulan ini saya membahas beberapa tema yang lain, saudara setelah eksposisi kitab-kitab pendek. Lalu saudara ada tema Natal dan tema akhir tahun. Pada bulan Januari kita akan mulai seri yang baru. Pada bulan Januari, coba dikasih lihat Januari secara seri yang baru, yaitu saudara sekalian kita akan membahas tentang Reform Theology and Life. Kedaulatan Allah dan kehidupan orang percaya. Tidak tahu berapa minggu, tapi saudara kita akan
menggali tema ini sebelum masuk ke dalam eksposisi suatu kitab tertentu.